agak susah Mas Eko gitu. Ya. Nah, ini tadi dikatakan tentang pelaku gitu Mas Eko, bahwa pelaku sekarang seni itu harus terbuka begitu. Nah, generasi sekarang itu kan juga terbuka begitu. Lah kenapa kok generasi yang terbuka seperti ini kok malah gak ngerti ono seni kene yang mungkin membutuhkan resource dia yang terbuka itu sehingga membuat sebuah inovasi seni yang tradisi yang modern seperti itu. Yang saya maksud terbuka itu artinya terbuka menerima sebuah kebaruan, Mas. Jadi terbuka menerima sebuah perubahan, Mas. Memang sekarang ini gini, Mas ya. Saya pernah mengumpamakan saiki niku lho nggih. Lare enom niku gelem nyedak gamelan. Gamelan nggih. Itu luar biasa. Apa meneh gelem main no. Lah, caranya gimana? Ya kita nyoba memberi stimulan bagi mereka. Memberi stimulan itu tadi sebenarnya. Misalnya ya dek iki seneng nyun sewu band-bandan misalnya ya. Ya coba kita masuki komunitas mereka dengan unsur yang tradisi. Tradisi itu nggak harus gamelan loh Mas, nggak harus loh ya, nggak harus gamelan ya. Mungkin alat musik yang lain kentongan apa pun juga bisa dikatakan tradisi. Nah itu kan secara perlahan-lahan kita tarik geret alon-alon. Sekarang kalau dijak, gue bilang kerawitan jarang sekarang Mas itu. Paling ada hanya beberapa kelompok saja. Tapi sejauh ini sudah ada apa belum Pak? Komunitas itu banyak Mbak, ada Pak, masih ada tuh. Sebenarnya masih ada. Nah ini untuk memunculkan ini kan perlu ya, mungkin mempubliskan ya. Nah, mungkin salah satunya ya iki cetek geni bisa menjadi iki personal piro gamelan nggak harus semuanya. Mungkin 10 itu bisa di ruangan sini live dibedah luar biasa itu. Iya. Salut cetek geni. Ini sudah ada 2 ya. Tadi mau copat, sekarang pemuda milenial berserta dengan tradisinya. Wah, ini sudah 2 ini. Seperti ini Mas Randy Mas Denny di Tuban itu sekarang menjamur tongklek ya. Ini sebenarnya itu luar biasa Mas ini. Itu pergerakan yang luar biasa. Apresiasinya luar biasa anak muda terhadap tongklek ini. Di tongklek sendiri kan instrumennya juga ada gamelan toh. Ya, cuma mereka sering menamai yang berbeda. Kalau di gamelan istrinya yang panjang itu namanya saron. Tapi teman-teman di tongklek ini menamai gambang. Padahal itu saron sebetulnya. Saron yang 2 oktav. Ya itu. Sebenarnya nggak sadar dia sudah memainkan tradisi. Gitu loh. Jadi perkembangan tongklek di Tuban sebenarnya sudah bersinggungan dengan tradisi Mbak. Dan itu sudah menjadi virus. Artinya sudah mewabah di luar kabupaten. Hampir tiap desa ada loh Pak. Iya, artinya gini, saya dulu tahun 2018 itu pernah diundang ke Bojonegoro ya. Suruh Mas, ini tolong cobalah iki piye tak nggo melu budaya iki. Loh, sampean kenapa memasukkan tongklek Tuban? Sampean itu punya oklek Bojonegoro. Kenapa nggak bangga dengan oklek? Kok bangga dengan Tuban? Nah, ini memvirus Tuban sudah. Karena saya boleh mengatakan itu karena apa? Sifatnya atraktif. Tuban atraktif, Mas. Jadi instrumennya pun yang digunakan itu banyak beragam. Kalau Bojonegoro oklek itu kan yang mayoritas kentongan dari bambu. Tapi Tuban enggak lah. Anak-anak muda senangnya kan yang atraktif ya, karena yang tempo yang atraktif itu dengan ditunjuk instrumen di tongklek Tuban itu kan ada seperti apa? Snare drum ada ya, snare itu, simbal ada ya. Kreatif Pak. Iya, mengkolaborasikannya itu unik gitu. Sebenarnya keberadaan tongklek menurut saya itu sudah menjadi langkah untuk menyedot, menarik stimulasi untuk mencoba memainkan tradisi. Katanya Mas Pipit tadi ada pertanyaan. Lewat. Oke, itu tongklek sebagai stimulasi, sebagai pendekatan serta untuk menarik pada generasi. Itu kalau kita berbicara musik, Mas. Nah, yang tadi itu Mas yang pertama-tama itu kan ada yang seni itu kan yang wayang tadi. Sembunyi. Boya diceritakan sebentar. Memang ini kadang yang menjadi apa ya Mas? Menjadi yang sering kita alami. Kenapa yang dimunculkan kok sing api tok, sing
kan nggak balance ya. Iya, iya. Padahal yang namanya apa ciptaan yang kuasa, ada siang ada malam, Iya. ya Iya. laki perempuan. Terus baik dan tidak Iya. baik. Baik. Kalau yang saya katakan sengkuni itu juga bagian dari kehidupan. Tapi yang dimunculkan dipasang mesti Arjuna, tokoh-tokoh yang Purnama Kudoro. Kudoro. Ya itu mungkin untuk melegitimasikan dirinya. Wah, aku ben koyo ngono kan ngono karena tadi seperti mata ya, seperti kan ngono ya. Tapi kan lalai ya, itu juga Ya, bagian sengkuni. dari don kita. Ya, tapi ini juga Mas, ini tadi saya itu ya habis potong nih Mas. Iya. Nah, yang memotong saya itu dia ternyata juga pecinta apa namanya seni wayang. Wayang. Ketika saya tanya, "Loh, sampai kelahiran tahun berapa? Tahun 95. Senang sama apa? Nah ini Pak baju saya, Sengkuni. Nah, itu perlu jadi jempol, Mas. Nah, cuma masalahnya ada yang seperti ini. Artinya dia melihat Sengkuni itu bukan pada pewayangan yang tradisi kita, tapi iya. di sinetron. Iya. Nah, pripun nih gue, ayo. Drama politik. Artinya Kan pastinya dari sinetron nih Pak. Ya. Ya mungkin juga dari Mahabharata juga itu ya. Nah, itu mungkin dari di sinetron sudah berubah ya, sudah ada perubahan. Mungkin Sengkuni ditetur mata sing apik sampai dia gitu ya. Jadi kalau saya ya di pewayangan itu ya, jadi Sengkuni itu juga merupakan bagian dari seperti yang ada di kehidupan kita. Tapi ada perbedaan nggak Mas? Yang di sinetron itu Mahabharata itu dengan wayang kita itu ada perbedaan nggak? Dengan Perbedaan iya, itu pewayangan karena perbedaan itu satu mungkin dari namanya ya, nama tokoh ya, terus mungkin dari tempat-tempatnya kerajaannya itu. Tapi alur ceritanya sama. ya hampir sama. Ataukah Sengkuni di sinetron itu seperti antagonis itu sebenarnya? Atau gimana? Iya, perannya ya Antagonis itu ya? seperti di wayang itu, Mas. Kalau di Ya, pewayangan saya- namanya apa Pak? Masa sama ya. Sengkuni juga. Sengkuni. Saya suka Shakespeare. William Shakespeare. Enggak, kalau mungkin di ranah pemerintahan atau demokrasi itu kan mungkin oligarki itu mungkin barangkali Sengkuni itu. Nah itu Kan dia bisa menguasai sebenarnya. apa? Dia kan berkuasa di belakang sebenarnya. Sengkuni kan seperti itu. Ya, pembisik banyak yang mengatakan ya bahwa Sengkuni ini wong sing julik jane. Julik sana bisik-bisik ngene Ya. bisik-bisik Mempengaruhi. Iya, mempengaruhi untuk berbuat yang identik dengan yang tidak baik katanya kan begitu. Ibaratnya seperti provokator ya Pak ya. Lebih Ya ke bisa situ. juga begitu, sering membisik-bisik loh. Jadi nek ning kontrak ki Nggak enak. Enggak enak rasanya. Kok ayam pun juga ada apa-apa. Enggak ada Ini- kejahatan tuh enggak baik kan? Ini ada tadi, ya masnya itu tadi. Ini Sengkuni Pak. Memang Sengkuni ya di di kaosnya. Di kaosnya. Tapi sebenarnya Pak, begitu dia bilang gini, sebenarnya Pak, ini bukan tokoh saya sebenarnya. Saya lebih suka itu Karno. Yang Karno. Yang Karno itu masih saudaranya Pandawa itu ya. Nah, itu karena itu hidupnya sama seperti saya Pak. Loh. Kenapa? Terlunta-lunta. Wah. Katanya begitu. Ini serius bener. Dramatis banget. Iya, dramatis. Lah ya makanya kan gitu Mas. Ketika kita sering ya membuat pajangan-pajangan misalnya, saya jenengan misalnya ya, supaya balas ya, bukan Iya. idola. Oh iya. Ya, dari apanya mungkin wah lagu ini Iya, enak dinikmati menimbulkan Iya. spirit dan itu. Betul. Ada alasan tuh ya. Iya. Nah, memajang itu lah. Seperti Sengkuni pun kalau Karno tadi memang ini kalau Karno itu termasuk tokoh di dalam Serat Tripomo Mas. Tripomo. Nah, Serat Tripomo itu tiga manusia menjadi tauladan. Arjuna Sosrobau satu, terus Kumbakarna. Kumbakarna itu saudaranya Rahwana. Dia itu raksasa, tapi jiwanya satria. Dan Karno. Ini Tiga berarti. Iya. Tiga. Ini namanya apa tadi tiga ini? Serat Tripomo, ada di Serat Tripomo Serat Tripomo. namanya. Itu diujikan dalam tembang. Ya dalam cepat itu ada. Ada ya. Cuma kalau saya lebih detail lagi, kalau saya bukan orang pedalangan ya, besok lebih detail lagi kan bisa mengundang konsep pedalangan, mungkin yang Wah, berlatar ini. belakang pedalangan. Padi. Wah. Saya di pedalangan itu hanya nyerempet. Kita tidak Mas Pipit murah marah itu nonton wayang ini seneng gitu Mas Pipit nanti. Bukan ini kan. Nah, aku ini seneng nih. Saya lebih latar belakang gamelan ya, musik katanya. Jadi nek seperti wayang itu ya sidik-sidik lah. Enggak begitu detail. Baik. Eko, Ya.
menurut panjenengan apa sih yang hambatan apa yang paling besar sehingga generasi itu sulit untuk mengenal tradisi? Sebenarnya itu bukan hambatan besar Pak Mas. Kalau semua saling bersinergi ya, saling bekerja sama, tidak ada hambatan sebenarnya ini. Kok sekarang ini sudah terontong generasi muda itu mencintai tradisi banyak. Ya memang ini Mas diperlukan ya kembali lagi kerjasama ya. Artinya begini, dari pelaku seni, dari pemerhati seni, dari lembaga seni yang menang seni ini harus balance bersinergi. ya. Bersinergi. Ya. Kalau menurut saya justru yang lebih sebenarnya kita garap itu pada pendidikan. Ya karena mereka menjadi tumpuan generasi muda. Ketika kita ngomong tentang wayang misalnya ya, workshop saya pernah kemarin ya sempat Udoroso dengan teman-teman Pak Dimas. Bu, ya kalau kita membuat acara itu jangan hanya lingkup kita lah. Karena apa dalam usaha untuk pelestarian. Nah awak di ngomong misalnya tentang pedalangan, nah kok mau sih ngumpul uang dalang-dalang ya foto aja lebih niku. Ya kita keluar dari film itu. Yang kita beda apa ya yang dari pendidikan. Itu soalnya yang memegang Mas, memegang peranan untuk sebuah pelestarian. Nggak mungkin kita melungsungi toh yang tua. Tetap ada pelestarian generasi lah itu. Yang kita beda itu. Bisa kita libatkan keberadaan pendidikan itu. Siap Mas. Kita sebelum ini ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Eko. Mungkin ada kesan-pesannya Pak buat para pemuda di Mas Diajeng? Di Mas Diajeng kelihatannya tadi banyak sekali yang diberikannya. Cuma ini saya mau pesan ke Dimas Diajeng dari saya dari pembicaraan kita pada episode yang ke-24 ini bahwa yang pertama bahwa budaya itu sebagai jati diri sebenarnya ya, jati diri termasuk kalau di Tuban ada sandur dan lain sebagainya, ada mocopat itu harus digalakkan lagi. Kemudian dalam penggalaan itu perlu adanya sinergi dari pelaku seni, terus kemudian ada lembaga seni serta pemerhati seni di mana semuanya harus masuk kepada pendidikan. Dan juga untuk pelaku seni perlu adanya sikap keterbukaan. Ya. Agar apa? Keterbukaan sikap. Keterbukaan Ya, sikap. mau menerima sebuah kemampuan. Menerima itu semuanya biar apa? Inovasi dan tradisi bisa sinergi dengan yang namanya perubahan zaman. Demikian saya Denny Sumirat serta rekan Pito Suwarsono. Rina Prameswari undur diri dulu di Mas Diajeng dan Netralis. Besok kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Ceria Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi. Dadah.